Firman akan berbicara tentang lebih dari pemenang. Sama-sama katakan dengan saya, taruh tangan kanan di dada. Saya orang yang lebih daripada pemenang. Belum semua, saya orang yang lebih dari pemenang. Saya orang yang lebih dari pemenang. Coba perhatikan baik-baik wajah kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Tengok 1, 2, 3. Adakah di situ wajah pemenang? Kalau dia kayaknya gue ragu sedikit. Saudara, mari kita lihat Roma pasal 8 ayat 35 sampai 36. Saya akan bacakan perlahan-lahan buat kita bersama. Dikatakan demikian dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Soundnya udah oke? Udah di-record? Oke. Saya ulangi ya. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 36 dikatakan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Di urutan yang pertama ada kata kesukaran. Di urutan kedua ada kata atau kesulitan. Di kata yang ketiga atau penganiayaan. Di kata yang keempat ataukah kelaparan. Di kata yang kelima atau ketelanjangan. Dan di kata yang keenam atau bahaya atau pedang. Seperti telah tertulis, oleh karena engkau kami hidup dalam bahaya kematian sepanjang hari. Kami diperhitungkan sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu Paulus berkata, kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Garis bawahi, oleh Yesus yang telah mengasihi hidup saudara dan juga hidup saya. Oleh karena Yesus yang telah mengasihi gereja ini. Oleh karena Yesus yang telah mengasihi rumah tangga kita. Oleh karena Yesus yang telah mengasihi pekerjaan kita, bisnis kita, karir kita. Oleh karena Yesus yang telah mengasihi kesehatan kita absolut. Kalau tanpa kasih Tuhan kita bisa ambruk saudara. Sebanyak apapun keuangan saudara, sebanyak apapun dokter kenalan saudara, tanpa kasih Yesus saudara, selesai kita. Oleh karena itu kita ada itu karena kasih kemurahan Tuhan. Kita bisa berdiri sampai hari ini itu karena kebaikan Tuhan. Karena kasih Tuhan kita diberikan status olehnya. Kamu dan aku adalah orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Kita bukan pemenang tapi kita more than. Kita lebih daripada pemenang. Katakan amin. Amin. Kalau saudara sedang menghadapi tantangan, saudara sedang menghadapi pergumulan, saudara sedang menghadapi kekecewaan, ingat baik-baik ayat ini. Yesus telah memberikan sebuah status buat hidup orang percaya. Kamu lebih daripada pemenang. Kamu lebih daripada pemenang. Kamu lebih daripada pemenang. Kamu lebih daripada pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali sebaliknya yang kita alami, yang kita hidupi, yang kita jalani, kita sering merengek-rengek. Tuhan bagaimana besok saya harus bayar cicilan. Tuhan bagaimana ini keadaan saya, jantung saya sudah sakit. Ginjal saya sakit. Rumah tangga saya di ujung tanduk. Tanduk di ujung rumah tangga. Dan lain sebagainya. Keuangan saya sudah menipis, tipis kayak bulu ketiak tipisnya saudara. Kenapa kita gak ingetin firman ini bagi hidup kita? Aku lebih daripada pemenang. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada. Bersama dengan Yesus. Oleh karena kasih Yesus, saya keluar lebih daripada pemenang. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Nah selama saudara dan saya menyadari status hidup kita, maka masalah, pergumulan, tekanan kehidupan gak bisa menekan dan mengalahkan hidup saudara. Oh ya, saya gak bilang dalam mengiring Yesus, dalam mengikuti Yesus, di depan gak ada masalah. Saya gak pernah ngomong itu. Dan Tuhan juga gak pernah ajarin itu. Waktu kita follow Jesus as followers, kita gak dibilang sama Yesus, waktu kamu ikut saya, hidup kamu kaya raya, tenang.
Yesus bilang sama kita, waktu kamu ikut saya, walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan, walaupun ada pergumulan, dia gak bisa tekan kamu. Karena di dalam kamu ada roh yang lebih daripada pemenang. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, masalah itu biasa. Belum semua masalah itu biasa. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tagihan itu biasa. Ngomongnya udah lemes. Tagihan itu biasa. Karena tiap bulan pasti kita ditagih. Bayar gaji pegawai, bayar listrik, gincu istri. Betul gak Pak? Suami-suami. Masa iya tega mau istrinya pakai obat merah? Permanen sayang, permanen sayang. Ini gak ganti-ganti nih sayang. Sekali sekali jalan, sekali oles, Yahut sampai 2024 gak hilang-hilang. Betul Opung? Opung aja gak mau pakai obat merah. Betul gak? Saudara, kalau saudara menyadari status siapa kita di mata Tuhan. Makanya Paulus berani ngomong kayak begini. Siapakah yang dapat memisahkan saya dari kasih Yesus? Kesukarankah, kesulitankah, penganiayaankah, kelaparankah, ketelanjangankah, bahaya pedang atau maut? Paulus gak takut itu semua. Karena Paulus tahu di dalam kelemahanku nyata kuasa Tuhan. Di dalam kelemahanku nyata pertolongan Tuhan. Amin saudara. Saya khotbah ini gak lagi naif. Saya juga mengalaminya. Saudara punya masalah, Eka juga punya masalah. Saudara punya tagihan, Eka juga ditagih. Emang Eka malaikat terbang-terbang? Kan sama, injek tanah, makannya juga nasi. Cuman beda aja, saya nasi warteg, dia nasi hotel. Kadang-kadang saya nasi hotel, Aurel nasi warteg. Kan gitu. Nah saudara yang Tuhan mau, percaya Tuhan. Sadari bahwa saudara dan saya itu punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang besar. Saya tuh paling gak terima kalau orang gede-gedein masalah. Karena saya percaya Tuhan saya jauh lebih besar dari masalah. Mumpung ini kayu saya gebrak-gebrak. Kalau besi ini pasti hancur kalau kaca. Amin saudara. Saya akan khotbah di depan 2000 orang. Bodoh amat. Supaya saudara kuat imannya. Jemaat di sini gak boleh cengeng. Amin saudara. Kita punya jaminan. Kalau kita sadar status kita orang yang lebih dari pemenang. Masalah gak bisa tekan kita. Bos gak bisa tekan kita. Orang boleh gak suka sama kita. Selama Yesus di dalam kita, orang gak bisa ngapa-ngapain kita. Dia boleh berencana A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Yang menentukan tetap Tuhan. Orang boleh ngancem-ngancem kita. Gue bunuh lo ya, gue hancurin rumah tangga lo ya, gue hancurin karir lo ya, gue hancurin warung lo ya, gue hancurin usaha lo. Sok silakan. Seperti batang air di tangan raja, demikianlah hati raja di tangan Tuhan. Amin saudara. Orang boleh berencana, Tuhan yang menentukan. Setingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi rencana Tuhan dari kita. Bukan berarti kita arogan nantang-nantangin orang. Oh gue gak takut sama lo, dalam nama Yesus aku tolak setan kau. Jangan begitu. Didatangin security kita saudara. Diam aja saudara. Saya selalu bilang kalau kita diam bukan berarti kita takut. Setuju gak? Kalau kita mengalah bukan berarti kita kalah. Kita diam, kita mengalah karena kita tahu kita sedang mengizinkan Tuhan ada di depan kita. Melawan setiap pergumulan kita. Menghancurkan setiap tantangan kita. Menghancurkan setiap masalah kita. Makanya kita keluar lebih dari pemenang saudara. Amin. Kita sama-sama kok pernah rekeningnya kosong. Sama kita semua kalau dari muka-muka sih muka-muka kencang semua nih. Tapi Tuhan kan gak tinggal diam. Ada saatnya dimana kita meneteskan air mata duka cita. Ada saat dimana kita meneteskan air mata sukacita. Amin. Tuhan ingin berjalan bersama dengan umatnya di berbagai musim kehidupan kita. Saudara, kalau saudara sadar status saudara, maka masalah pergumulan gak bisa tekan kita. Masalah pergumulan itu gak bisa menghantui pikiran kita Bapak Ibu. Tadi pagi saya bilang, salah satu dalam isi khotbah saya, masalah adalah tamu yang tidak memiliki rasa hormat atas hidup manusia. Setuju gak saudara? Saya ulangi sekali lagi, masalah adalah tamu yang tidak memiliki rasa hormat ketika dia datang dalam kehidupan manusia. Dia gak bilang, Shalom Bu Meike,
Shalom Nathan, Assalamualaikum Cik Mary. Dia gak kenal kata-kata sopan santun. Kalau dia mau datang, dia datang aja. Tiba-tiba usaha lagi dibangun, ada orang nanti dari belakang. Tiba-tiba kita lagi enak, suami kita dipanggil Tuhan. Tiba-tiba kita lagi enak, anak pacaran sama orang gak seiman. Tiba-tiba kita lagi enak-enak nih pelayanan, ada orang ngomongin kita. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu, roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada masalah yang menekan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa status hidup kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Taruh tangan kanan di dada, sama-sama katakan dengan saya, status hidup saya di mata Tuhan adalah orang yang lebih dari pemenang. Amin. Kalau sampai saudara punya masalah, saudara mundur, saudara yang salah, bukan Tuhan yang salah. Bukan Tuhan yang salah. Kalau sampai kita ada masalah, kena penyakit, masalah lagi rumah tangga, keuangan, ekonomi, terus kita yang bilang, udah aku mundur, aku gak kuat. You yang salah kata Tuhan. Karena I sudah berikan kamu 1, roh yang lebih daripada pemenang. 2, I beri kamu kuasa. 3, aku beri kamu firman yang hidup. 4, aku Immanuel yang menyertai kamu. Apalagi? Di dalam Tuhan kita gak pernah ada kenal kata mundur, saudara. Maju terus. Kenapa maju terus? Karena di dalam Tuhan tidak pernah kita mengenal prinsip pintu tertutup jalan buntu. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Meskipun terlihat sudden death di ujung tanduk. Saudara, saya selalu bilang di tempat ini, Tuhan kita, Yesus kita itu bisa menolong jauh di depan sana. Tuhan bisa menolong kita di tengah-tengah saat kita menjalani kehidupan ini. Tuhan juga bisa menolong jauh di belakang sana. Kalau saudara masih ingat cerita Lazarus yang mati dibangkitkan selama 4 hari. Yesus bilang, udah kita tunggu di sini aja 2 hari. Saudara mintanya, Tuhan tolong besok harus bayar, besok. Tuhan bilang, enggak, 2 hari lagi. Tapi bisa bagaimana Tuhan? 2 hari lagi. Halo? Percayalah. Dia gak akan bikin malu kita. Dia gak akan permalukan kita. Kalaupun dia izinkan hal buruk terjadi, dia cuma mau bentuk hati kita. Dia cuma ingin melihat respon hati kita. Apakah kita blaming God? Atau kita seperti pujian tadi, segala pujian dan syukur. Saya tahu gak mudah kita bersyukur di dalam keadaan sulit dan tertekan. Istri saya tuh menjadi saksi hidup sejarah saya. Dia lihat saya dari dekat sekali lah. Iya ya, namanya suami istri ya. Kalau ada masalah, kalau ada tantangan, kalau ada tagihan-tagihan liar yang di luar perkiraan kami. Saya gak pernah, aduh dasar istri gak tahu diri, bawel tukang minta duit, taunya begini, nagih begitu. Enggak saudara. Ketika istri saya kasih tahu, Pi tagihan bulan ini sekian, Pi bayaran ini sekian, Pi uang sekolah anak, Pi papi. Saya gak langsung tengking dia, dalam nama Yesus setan keluar. Yang merasuki istri saya keluar. Enggak. Saya cuma bilang sama Tuhan, apalagi Tuhan. Bersama Tuhan saya sanggup. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Apakah masalah selesai? Enggak. Tapi minimal iman saya kuat. Dan kalau iman saya sudah kuat, saya tinggal tunggu waktunya Tuhan untuk bekerja, untuk bertindak, untuk memberikan kita kemenangan. Yang setuju katakan amin. Taruh tangan kanan di dada, sama-sama katakan saya dengan iman, saya pasti ditolong Tuhan. Belum semua, saya pasti ditolong Tuhan. Saya pasti diberkati Tuhan. Saya pasti diberi kesehatan oleh Tuhan. Apapun niat jahat orang terhadap hidup saya pasti ditolong Tuhan. Amin. Amin saudara. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, saya cepat saja. Ciri-ciri hidup orang yang lebih daripada pemenang, apa cirinya?
Tuhan sudah kasih statusnya sama saudara dan saya nih. Tapi ada cirinya kita bisa belajar dari orang-orang yang lebih daripada pemenang ini. Yang pertama, ciri orang yang lebih daripada pemenang, ciri yang pertama adalah orang tersebut hidupnya selalu melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Dia gak bergantung sama kepintarannya sendiri, dia gak bergantung sama koleganya, dia gak bergantung sama keahlian dan kemahirannya, dia gak bergantung sama kerohaniannya, sama kekudusannya, tapi sebaliknya dia bergantung sama Tuhan. Karena dia tahu dalam hidup ini semua karena Tuhan. Kalau Tuhan mau pasti jadi, kalau Tuhan gak mau pasti gak jadi. Nah, ciri yang pertama, orang yang lebih daripada pemenang ini, dia bergantung sama Tuhan. Dia buka bisnis, dia bergantung sama Tuhan. Dia gak bergantung sama koleganya. Yang pertama sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. Nanti Tuhan kasih koleganya. Kamu ke si Akyong aja ya. Si Akyong pinter tuh. Gimana cara mengembangkan satu toko menjadi 2 toko, 3 toko tanpa menggusur toko sebelahnya. Itu Tuhan saudara, itu Yesus saudara dan saya, itu Roh Kudus saudara dan saya. Tapi kalau belum apa-apa, kita bangun bisnis yuk. Saya kenal tuh bagian perizinannya, saya kenal yang punya gedung, saya kenal punya ini, saya punya. Hancur tuh bisnis, percaya saya, hancur. Bisa bertahan 1 tahun, sisanya berantem. Saya udah lihat, saya udah ngalami banyak orang-orang yang bangun bisnis atas dasar ini saudara. Gereja ini dibangun dari 9 orang anak muda, gak punya uang. Desember tanggal 25 besok usianya 5 tahun. Kami mulai dari daerah Tebet saudara. Daerah Tebet, hujan-hujan, malam-malam kita kumpul 9 orang. Kita patungan memberikan perpuluhan masing-masing dari kita. Untuk kita bangun gereja ini. Kita andalkan Tuhan. Saudara, kalau memang saya sering cerita, bukan berarti saya membanggakan diri saya. Saya punya banyak teman orang kaya, orang hebat yang mereka kasih garansi sama saya. Pastor ngomong aja saya kasih duit. Ngomong aja, butuh apa saya kasih duit. Berapa butuhnya? 50, 100 juta, 200 juta, 1 M, saya kasih. Tapi maafkan saya, pendeta saudara, gembala saudara bukan tipe pendeta yang model kayak beginian. Saya selalu mengemis hanya kepada Tuhan. Saya meminta hanya kepada Tuhan. Karena saya tahu ketika saya mengemis, saya meminta kepada Tuhan, saya tidak pernah dipermalukan. Saya tidak pernah diabaikan. Saya tidak pernah akan dibiarkan. Kami harus bayar harga bersama dengan Pastor William dan Pastor Michelle. Dari satu studio ke studio yang lain. Kami mengalami perdebatan saya dengan Ibu Gembala. Mana bayar uang sewa tempat ibadah kami waktu 9 orang itu. Biaya makan untuk orang yang hadir. Kami tidak paksa persembahan. Tapi kami bersembilan berkomitmen Tuhan. Ini perpuluhan kami. Kami ingin bangun gereja. Untuk jemaatmu bukan untuk gagah-gagahan kami. Sampai hari ini komitmen itu kami masih tetap pegang dan jalani. Karena anugerah Tuhan. Kami andalkan Tuhan. Kami libatkan Tuhan. Waktu ada tagihan gedung-gedung ini juga saudara. Kami, Pastor William harus cari bangku yang harganya murah di bawah rata-rata. Betul ya Pastor William ya? Oh ini ada nih si engkau ini nih. Ya udah kita pesan 100 dulu lah. Oh kurang 150. Total 16 juta, 30 juta. Duitnya belum ada. Kita datang lagi sama-sama sama Tuhan. Tuhan kan gak mungkin. Ini kan ibadah gereja. Bukan ibadah tahlilan gitu loh. Semuanya ngedeprok. Ini kita ibadah di gereja. Kita harus duduk. Apalagi COVID-19 gak mungkin empet-empet tahu, kegempet siapa tahu. Kita doa, Tuhan kasih. Walaupun gak heboh kasihnya, tapi Tuhan mengasihi, memberi apa yang kita perlukan. Waktu bangku semua sudah terpasang saudara. Alat musiknya gak ada. Kita berdoa, Tuhan tolong. Tuhan berkati. Akhirnya ada saudara. Waktu alat musiknya ada, pemainnya gak ada. Kita doa lagi. Tuhan tolong, kalau saudara tanya sama saya, kenal gak pelayan Tuhan? Saya 20 tahun melayani Tuhan. Saya bisa telepon kanan, telepon kiri, saya bisa pakai pelayan Tuhan yang berlebar arti. Saya bisa saudara panggil itu. Tapi buat apa bangun gereja dengan kekuatan sendiri? Karena saya tahu ujungnya hanya akan menyakitkan dan mengecewakan. Amin. Walaupun sepertinya susah, tertati-tati jemaatnya mulai pelan-pelan naiknya. Di dalamnya tidak ada keributan.
di dalamnya karena ada Tuhan, saudara. Kita mengandalkan Tuhan. Yang setuju kasih tepuk tangan. Dalam membangun bisnis, dalam membangun rumah tangga, libatkan Tuhan. Kenapa banyak rumah tangga akhirnya hancur di pinggir jalan? Karena bukan Tuhan yang dilibatkannya. Saudara harus mulai melibatkan Tuhan. Saudara harus mulai mengandalkan Tuhan. Satu kali ada seorang raja yang bernama Yosafat. Saya suka ulang-ulang tokoh ini. Orang yang tiba-tiba ingin diserang sama Bani Amon, saudara. Dia raja. Saya terlalu terngiang-ngiang di pikiran saya. Kok ada ya seorang raja diajak perang, diajak ribut, diancam-ancam. Bahkan diworo-woro, diiklanin, kasih tahu raja lo ya. Gue pengen rebut Yehuda, gue pengen rebut Yerusalem, gue pengen ambil alih. Tapi dilalanya Yosafat itu tidak terpancing emosinya. Waktu dia melihat ada orang yang ingin tekan. Waktu dia mendengar ada orang yang ingin ambil alih kerajaannya. Yosafat gak so jago. Yosafat gak ngerasa saya orang kaya, saya raja, saya punya pasukan, saya punya ini dan lain sebagainya. Yosafat datang sama Tuhan. Yosafat bilang sama Tuhan, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Yosafat menundukkan dirinya sampai ke tanah. Dia bilang, ya Yahweh Elohim nenek moyangku, apakah yang harus aku lakukan? Sesungguhnya engkau Elohim yang hidup, Tuhan yang hidup. Saudara, orang boleh berencana jahat atas hidup kita. Orang berencana jahat atas Yosafat. Ketika kita melibatkan Tuhan, kamu gak perlu perang. Izinkan Tuhan yang perang. Kalahkan musuh-musuh kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, ciri dari orang yang lebih daripada pemenang, saudara. Saudara lihat aja nih buahnya. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, kalau saudara ingin lihat hidup orang Kristen, kalau saudara ingin lihat hidup orang percaya, kalau saudara ingin lihat gereja Tuhan, jangan cuma lihat casing depannya. Rame ya, jago khotbah ya, suci ya, begini. Lihat buahnya, makan buahnya. Jangan cuman ketipu dengan tulisan sale, sale, buy one get one free. Jangan beli kucing dalam karung. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, ciri hidup orang yang lebih daripada pemenang. Yang kedua, orang tersebut hidupnya tidak mudah menyerah dan putus asa. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego waktu diperhadapkan dengan dua pilihan. Kalau kamu gak nyembah Tuhan Nebukadnezar yang lagi dibangun, masukkan dapur api. Dia gak nyerah, saudara. Dia gak nyerah. Dia punya Tuhan Elohim Yahweh yang hidup. Dia gak nyerah. Nah, hari-hari ini saudara kalau punya masalah, punya tekanan, jangan nyerah. Yang Tuhan mau, hidup kita adalah berserah. Amin. I surrender all. I surrender all. Amin, saudara. Berserah sama Yesus. Saya mau bilang ya, Tuhan saudara dan Tuhan saya itu Tuhan yang hidup. Yesus yang hidup loh. Walaupun orang bilang ya Yesus cuma nabi, Yesus cuma rasul, mati dipantek, di kayu, pakai kancut doang, bikin malu. Iya. Tapi dia Tuhan yang hidup. Kamu boleh hina Tuhan saya, tapi maafkan saya. Tuhan saya tidak akan hukum kamu. Tuhan saya terima kamu apa adanya. Kenapa kamu menghina Tuhan saya? Karena kamu gak tahu siapa dia. Dia Tuhan yang asli, Tuhan yang hidup, Tuhan yang membalas kejahatan manusia dengan anugerah. Amin, saudara. Saudara jangan menyerah. Colek kanan kirinya, jangan nyerah. Masih ada Yesus. Bilang jangan nyerah.
Jangan putus asa. Amin. Andai saja dulu Ibu Elizabeth menyerah. Sebulan sekali kali udah dikunjungin ke San Diego Hills. Mami, kenapa Mami terlalu cepat meninggalkan kami? Kocrot. Terus Yoga datang, Mam. Dibawa bunga. Terus Granny datang, Mi. Ini Granny bawa makan kesukaan Mami, pecel lele. Tapi lelenya gak ada kumisnya, Mi. Kalau aja dia nyerah sama kanker stadium 4 otak sama paru-parunya. Innalillahi. Apa sih alasannya kita gak nyerah? Apa alasan yang buat kita gak nyerah pada saat kita menghadapi pergumulan, masalah, tekanan, himpitan hidup? Cuman satu, karena kita ada Yesus. Yang buat kita gak nyerah tuh karena kita masih punya Yesus. Kalau Yesus sudah gak ada, selesai saudara. Agama itu gak menyelamatkan. Saya gak pernah bangga saya bilang saya orang Kristen. Saya pengikut Yesus Kristus Tuhan, titik. Karena memang kita bernegara, kita harus ada agama namanya Kristen Protestan, Katolik dan lain sebagainya. Tapi saya lebih bangga saya pengikut Yesus. Yesus tuh hebat. Yesus tuh hebat. Itu ada lagu kemarin enak banget tuh Pastor William apa? Sekali Yesus, selamanya Yesus. Udah itu doang taunya. Melakukan perkara yang besar, itu mah dia sanggup. Berarti saudara ngikutin khotbah saya. Yang ketiga, ciri hidup orang yang lebih daripada pemenang. Nah ini, hidupnya gak takut pada saat menghadapi persoalan. Amin. Saya bilang sama Pastor William, sama Nathan, apa bedanya pemimpin dengan orang yang dipimpin? Bedanya pemimpin sama orang yang dipimpin, pemimpin berani menghadapi masalah. Sebesar apapun dia akan hadapi. Dia gak akan lari, dia gak akan mundur. Tapi kalau orang yang dipimpin, waduh Pak jangan lawan dia Pak. Aduh Pak, bisa amsyong bisnis kita Pak. Ditutup Pak 7 turunan Pak. Habis kita Pak, miskin kita Pak. Bukan berarti kita arogan ya. Itu saya, zaman gereja kita masih sewa tiap minggu 4 jam. Habis 4 jam digebah. Di seberang sana tuh, di seberang sungai. Sanggar Prativi. Sebagai gembala sidang, saya melihat ini gak benar. Habis ibadah bubar, digebah. Saya bilang Tuhan, saya butuh tempat. Kontrak aja 5-6 tahun. Setelah itu baru kita beli tanah tuh. Saya tanya sama ibu gembala. Saya sengaja ulang-ulang cerita ini. Supaya saudara tahu cerita perjalanan saya bersama dengan Tuhan Yesus. Gereja saudara ini, pendeta saudara ini bukan karbitan, bukan prematur. Dihasilkan dari proses buah pembentukan tangan Tuhan dan rencana Tuhan yang dahsyat. Pada saat orang mundur satu persatu meninggalkan saya, Pastor William dan Pastor Michelle, kita tetap bergandengan tangan bertiga, kita maju, kita ambil tempat ini dengan modal 20 juta plus Yesus Kristus, unlimited. Itu unlimited. Saya korek semuanya nomor duit di rekening yang tinggal 20 juta rekening gereja. Saya ketemui manajemen gedung ini, saya bilang ini 20 juta. Saya tanda tangan dalam nama Yesus, sampai 2006 kita kontrak. 1 minggu setelah tanda tangan, bayar down payment 20 juta. Mendagri mengeluarkan surat. Semua yang bersifat keramaian, termasuk gereja peribadatan, harus ditiadakan. Karena ada COVID-19. Aduh, udah maju gak mungkin mundur bos. Betul gak? Maju terus sampai hari ini. Dari isinya ubin ini hanya kotoran kucing. Ada yang kering banget, ada yang setengah kering, ada yang masih becek, ada yang muncrat Bapak Ibu Saudara. Ya namanya binatang gak punya etika, kalau dia mau berak suka-sukanya, mau bentuk kayak apapun kan. Saya ingat lihat di sini. Waduh, ini rapi nih rombongan, ini kucing sekolah nih.
Yang daerah sini nih kucing gak sekolah nih, buyar mencret saudara. Di situ basah. Aduh, saya bilang. Tapi saya gak pernah lari dari persoalan, saya hadapi. Diancam, Pak harus dekor Pak ruangan ini Pak. Hitung 200 juta lebih. COVID-19 siapa yang mau tolong? Di saat orang gak mau tolong, Tuhan kita turun tangan tolong kita. Berkali-kali saya digencet Bapak Ibu Saudara, tagihan demi tagihan, yang 200 juta, yang 50 juta, yang 70 juta, yang 80 juta, yang 200 juta, yang 100 juta. Hasan buta lah, apalah, pokoknya semuanya selesai di dalam tangan Tuhan. Saya gak mau mundur selangkah pun. Saya justru maju terus, saya bilang sama Tuhan, Tuhan sejatinya Engkau tidak pernah mempermalukan iman orang yang percaya kepadamu. Orang yang berharap, beriman, mengandalkan Tuhan. Tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan, tidak akan dibiarkan. Justru sebaliknya, Engkau akan nyatakan kuasamu, Engkau akan tolong. Aku akan melihat dan mengalami mujizat Tuhan terjadi atas hidupku. Akhirnya kita saling kenal. Saya kenal Bu Esther, saya kenal Opung, saya kenal Kak Mika, saya kenal Kak Elta, saya kenal ini, laki-laki ini semisi Morangkir, saya kenal Kak Nanita, saya kenal semuanya kita kenal. Coba kalau dulu saya mundur, dur. Gak pernah tahu kita. Makanya saudara, waktu kita berdoa untuk tanah gereja, saya gak minta duit sama saudara. Saya agak dikasih hikmat lebih tinggi sedikit. Kalau saya minta duit sama saudara, mau berapa kali persembahan dijalankan. Mau sampai ayam tumbuh gigi tumbuh ayam, gak akan pernah bisa kekumpul. Makanya saya minta sama saudara, mari kita doa bersama untuk beli tanah gereja. Kita doa, saya berdiri paling depan. Saya pikirkan semuanya, saya doa sama Tuhan. Gak apa-apa, tapi Pak ini udah lama, udah setahun kita doa. Orang Kristen tuh maunya cepet-cepet. Baru nikah mau punya anak. Belum nikah juga udah mau punya anak. Lu mau jadi Maria? Suka belaga gila orang Kristen. Pastor, kapan ya saya punya anak? Udah nikah suaminya mana belum? Oh mau jadi Maria akhir zaman ya? Amin saudara. Kalau ada masalah jangan mundur. Hadapin. Bilang sama Tuhan, Tuhan secara manusia saya gak sanggup. Tapi dalam firman-Mu aku tahu Engkau sanggup. Amin. Amin. Kalau saudara kagak bisa doa, saudara nyanyi aja. Ikutin aja nih gembala saudara. Saya kan doa jarang saudara. Saya doa selalu saya ganti. Kalau saya butuh apa-apa, kalau saya lagi gak kuat, saya cuma bilang sama Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Nangis saya saudara, nangis itu pasti saya. Nangis. Tapi waktu saya nangis, ada satu perkara yang lebih daripada sekedar uang. Roh saya kuat. Roh saya kuat. Roh saya kuat. Saya tidak menjadi pengemis, punya mental minta-minta sama manusia. Saya gak pernah menyerah. Saya hadapin. Saya cuman bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan gak tolong saya malu loh Tuhan. Kalau gereja ini gak ditolong Tuhan, saya malu. Udah kadung 300 orang pagi dan sore hadir. 1000 orang pernah hadir ke tempat ini. Kalau sampai gereja ini tutup, ini yang dipermalukan Tuhan. 20 tahun yang lalu saya abdikan diri saya sebagai hamba Tuhan, ikut Tuhan sepenuh waktu. Saya gak pernah curang sama Tuhan, saya gak pernah ambil uangnya Tuhan, saya gak pernah bohongi Tuhan. Masa sih ya Tuhan gak tolong saya? Masa untuk bayar listrik, bayar ini, bayar staf, masa sih ya Tuhan gak kasih? Tiba-tiba ada suara lembut, Verona, jangan takut, aku yang akan menyelesaikan semuanya. Langsung saya tangkap, amin. Udah selesai. Saya jalan lagi. Sampai hari ini kita masih berdiri. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan yang terakhir, ciri hidup orang yang lebih daripada pemenang yang keempat, pikiran dan perkataan orang tersebut selalu positif. Sesuai firman Tuhan.
Aku percaya Dia Immanuel, Tuhan yang beserta dengan hidupku. Aku tidak ditinggalkan, aku tidak sendiri. Aku tahu mungkin anak-anakku gak peduli. Aku tahu mungkin istriku udah lari meninggalkan aku. Aku tahu mungkin suamiku udah pergi meninggalkan aku. Tapi aku percaya bersama dengan Tuhan aku cakap dengan segala perkara. Dan aku akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi atas hidupku. Setuju, katakan amin. Kan gini saudara ya, kalau orang cuman sekedar khotbah doang sama orang yang ngelakuin, itu spirit khotbahnya beda saudara. Saya ini ngelakuin, saya ini pelaku, saya ini praktisi di dalam khotbah saya. Jadi saya kalau mau digugat sama jemaat, wah lu ngomong doang, gue ngelakuin, gue ngalamin. Gue ngalamin berjalan bersama dengan Tuhan, ditinggalin orang terus jalan, dikhianatin orang terus jalan, gak punya uang terus jalan, dihimpit terus jalan. Dan hari ini, kalau orang bilang, wah Pastor Verona hebat ya, begini, begitu. Bos, gue ngalamin Tuhan, gue hidup sama Tuhan. Dia nih yang gue ngomongin nih, yang saya ucapkan, yang saya khotbahkan, dia hidup, dia gak bohong. Makanya pikiran saya selalu bilang khotbah tadi pagi tuh yang paling enak tuh di bawah tempatnya Madam Elizabeth tuh, Tante Elizabeth. Kalau di bawah fitting bajunya tuh ada kaca gede segini saudara. Itu paling mantep tuh. Nanti kalau saya punya rumah di Spring Hill, saya bikin kaca yang gede. Bangun pagi langsung, woi Verona Shalom, hamba Tuhan yang diberkati, sukses, berhasil, beruntung, awet muda 20 tahun, ganteng, keren, sehat, amin. Gitu saudara. Ini enggak jemaat, Pak, udah tua nih Pak, encok Pak, doain Pak ini Pak. Pinggang kayaknya keseleo Pak. Pak kayak mata udah mau buta nih Pak. Aduh. Bagaimana mau jadi orang lebih daripada pemenang saudara. Doain dong, ini warung sepi nih, dagangan sepi nih. Ya emang semua warung pernah sepi. Saya juga pernah dagang kembang di pinggir jalan, pernah ada yang gak beli kok. Dari Segar sampai Layu tuh kembang. Tapi saya gak nyerah. Namanya jalani kehidupan, ada berkat, ada pasang, ada surut saudara. Nah saudara pilihannya mau apa? Mau nyerah, mau berpikir negatif, atau berpikir positif? Jangan biarkan pikiran kita ditekan. Amin. Amin saudara. Pikirannya itu harus positif. Amin gak Bapak Ibu Saudara? Harus positif. Aku pasti ditolong Tuhan. Besok pasti Tuhan kasih berkatnya. Saya juga gak tahu sampai hari ini uang sekolah anak saya dari mana, saya gak tahu. Ada aja cara Tuhan yang ajaib. Gaji istri saya berapa sih? Gaji saya di gereja ini berapa sih? Tapi kan Tuhan punya banyak cara. Tangannya itu seperti tangan apa ya? Tentakel, bahkan lebih dari tentakel. Dia bisa tolong dari utara, timur, barat, selatan. Orang-orang yang gak pernah kita duga tuh bisa kesetrum Roh Kudus. Halo Pak Verona, boleh gak saya kirim berkat nomor rekening? Ada yang kayak begitu saudara. Percaya gak saudara? Nih saya kesaksian nih. Saya lagi ketemu pendeta di Mall Puri Indah, betul ya? Jakarta Barat ya. Saya lagi traktir dia, itu duit lagi pas-pasan. Di rekening ya maksudnya, di istri ada juga duit. Kamu yang harus bayarin dia makan, Fer. Ininya saya nih gak negatif. Negatif, bukan negatif. Negatif. Ininya saya gak negatif. Saya bilang, oke Pastor, kita ketemu di restoran ini gini-gini, aman semuanya, bumi sorga aman. Oke, pesan semaunya. Saya bilang cukup. Saya bilang begini, kalau saya nabur yang baik, saya akan tuai yang baik. Kalau saya nabur kepada hamba Tuhan, Tuhan berhutang sama saya. Kalau saya jamu hamba Tuhan, kasih yang terbaik, berikan yang terbaik, Tuhan akan berkati saya yang terbaik. Saudara tahu, saya kasih makan hamba Tuhan, saya jamu hamba Tuhan. Semuanya makan, minum apa, habis itu makan, minum, ngopi dan lain sebagainya. Keluar gak banyak, gak sampai cetiau. Tuhan korek orang di Turki. Tiba-tiba masuk WA. Klek, klek, klek. Pak,
Saya udah transfer. Makasih ya. Salam dari ABC from Turki. Gila gak saudara? Itu Tuhan saudara dan Tuhan saya. Bohong. Saya ngalamin. Yang dari Turki, yang dari Jerman, yang dari Malaysia. Udah kebanyakan deh saudara. Ya terang aja Bapak Pendeta. Ada juga banyak pendeta yang bapet. Bener. Miskin, susah, bapuk. Banyak. Karena pelit. Karena jago khotbah gak ngelakuin. Jadinya bapet saudara. Ininya nih. Waktu saya di pesawat saudara. Saya diberkati uang. Gak banyak sih, cuman 4 juta. Dikasih 4 juta. Waktu di pesawat tiba-tiba roh Tuhan bilang sama saya, Fer, itu uang kan gak kepake. Aduh Tuhan, saya mau nabung nih buat beli iPhone, saya bilang. Kan barang mahal 30 juta, jadi saya harus nabung 44 biar cepet gitu kan. Daripada kredit nyusahin diri, gaya-gaya barang kredit, aduh malu dah jijai gitu. Nah saudara, waktu saya terima, Roh Kudus bilang sama saya, ya Tuhan, kasih istri. Waduh enak banget, kita yang capek dia yang dapat. Kasih. Udah cukup sekali saya bilang, waduh enak banget. Kasih cepetan. Iya Tuhan. Pikiran saya gak nego 2 kali. Sampai pulang sayang nih berkat persembahan kasih dari KKR. Nah ini buat kamu ya. Hati udah tenang. Gak lama saudara, Tuhan ganti. Tiba-tiba ada anak rohani saya bilang, Pastor, makasih doanya, saya menang pertandingan, ada sedikit berkat. Berkat yang saya kasih dia 4 juta, Tuhan ganti lebih dari 4 juta. Benar saudara, ini nih gak boleh negatif thinking. Ini apa nih opung deket-deket saya nih, apa nih minjem duit nih. Gitu. Jangan saudara, amin. Apa yang saudara tabur persembahan, enak banget tuh ntar gereja ini beda, duit saudara gak dimakan, percaya deh di sini deh. Di gereja lain mungkin iyalah dihabisin kali itu dihabek. Nah di sini enggak saudara, ini saudara tabur, saudara kasih persembahan, saudara kembaliin perpuluhan. Ya nanti Tuhan yang ganti. Kan saya udah bilang, saya gak makan uang saudara. Setiap perpuluhan yang Brother Aurel kirim, itu bro, itu saya kasih tahu Pastor William, saya kasih tahu Ibu Gembala, nih Aurel nih perpuluhan nih. Kita doain sama-sama supaya dia diberkati. Nggak ada ke rekening sini. Sini diberkati, kaya, sukses, punya rumah, punya mobil, punya harta. Bukan karena gerogotin uang persembahan jemaat sini, enggak saudara. Saya kerja sama Tuhan, yang gaji Tuhan, yang bela Tuhan. Kalau saya cuma ngarepin duit Cik Mary di situ nyemplungin, duit Bu Esther nyemplungin. Aduh Bu, Pastor William ini dulu dong nih rekening tambahin. Tadi siang ada orang taruh berkat langsung ke gereja, Pastor William betul? Saksi hidup dari dekat, berapa kali diberkati, mau 1 juta, mau 50 juta, mau 3 juta, mau 9 juta, mau 10 juta, masuk kandang. Kalau yang ini urusannya nanti, orang-orang yang kesambet Roh Kudus. Boleh saya kasih rumah Pak? Oh boleh, itu saya tunggu 20 tahun yang lalu tuh. Jangan lama-lama, kalau lama-lama terkutuk kau. Benar. Saya mau tanya sama saudara, saya minta gak? Sama orang itu. Tuhan yang gerakin. Saya nabung handphone barang ini. Saya kalau lagi ngomong gak lagi pamer saudara. Tapi saya lihat lagi memperlihatkan siapa Tuhanmu dan Tuhanku. Yesusmu dan Yesus. Kalau muka kayak gini diberkati, saudara juga harusnya diberkati. Karena kita gak ada beda. Cinta kasih Tuhan atas kita sama. Sama besarnya, sama baiknya, sama. Cuman bedanya you gak percaya, I percaya. You ragu, I tetap percaya. You bimbang, I tetap percaya. Itu aja yang buat beda. Ini nih. Jangan beli dulu, tenang dulu. Tenang. Jangan keluarin dulu duit 30 juta sia-sia. Emang ada yang mau beliin Tuhan? Tenang, tahan. Tiba-tiba keluar muntah dari mulut saya. Nanti kalau turun landing saya mau beli di sini aja deh handphonenya. Emang mau beli handphone apa Pak? Mau beli iPhone? Gak usah beli, biar beta yang beli.
Saya bilang, oh Tuhan terima kasih. Kenapa nggak dari minggu lalu orang ini dikirim? Saya nggak minta loh. Saya nggak minta. Tapi Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Amin. Ada saat-saatnya saudara, kita diizinkan Tuhan meneteskan air mata. Tuhan tolong, besok deadline-nya. Tuhan izinkan itu. Supaya kita melihat seberapa besar Tuhan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya.